Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua yang terkasih Bunda Tati selaku dosen mata kuliah Tunanetra. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya atas nama Yohana Mengi Aziz dari kelas A6 dengan nomor NIM 211 F10383. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai materi tentang perkembangan kognitif anak tunanetra, masalah-masalah kognisi anak tunanetra, dampak ketunanetraan terhadap perkembangan kognitif, dan dampak ketunanetraan pada perkembangan bahasa anak. Oke, sekarang kita akan membahas yang pertama-tama mengenai perkembangan kognitif anak tunanetra. Akibat dari ketunanetraannya, maka pengenalan atau pengertian terhadap dunia luar anak tidak dapat diperoleh secara lengkap dan utuh. Mengapa mengatakan hal demikian? Karena akibatnya perkembangan kognitif anak tunanetra cenderung terhambat dibandingkan anak-anak normal pada umumnya. Hal ini dikarenakan perkembangan kognitif anak tunanetra sangat rendah kemampuan intelektualnya atau inteligensinya yang disebabkan oleh kurangnya kemampuan indera penglihatannya. Kecenderungan anak tunanetra menggantikan indera penglihatannya dengan indera pendengaran sebagai saluran utama penerima informasi dari luar, sehingga mengakibatkan konsep anak tunanetra hanya berdasarkan pada suatu suara atau bahasa lisan. Maka kita sering mengatakan bahwa anak tunanetra itu tahu segala sesuatu, tetapi sebenarnya tidak tahu. Karena tahunya anak tunanetra itu hanya sebatas pengetahuan verbal. Untuk itu, dalam pendidikan bagi anak tunanetra itu kiranya perlu diwaspadai bahwa adanya kesukaran-kesukaran besar dalam pembentukan pengertian atau konsep utama terhadap pengalaman-pengalaman konkret dan fungsional yang diperlukan bagi anak yang diperlukan dalam kehidupan setiap hari. Dikarenakan kurangnya stimuli visual, perkembangan bahasa anak tunanetra juga tertinggal dibandingkan anak awas. Pada anak tunanetra, kemampuan kosakata itu dibagi menjadi dua, yaitu kata-kata yang berasal dari pengalamannya sendiri dan juga kata-kata verbalistis yang diperoleh dari orang lain. Komunikasi non-verbal pada tunanetra juga merupakan hal yang kurang dipahaminya, karena kemampuan ini sangat tergantung pada stimuli visual dari lingkungannya. Dalam hal pemahaman bahasa dan juga berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa dibandingkan anak awas, kosakata anak tunanetra cenderung bersifat definitif. Anak awas itu cenderung lebih luas dibandingkan dengan anak tunanetra. Seperti halnya anak awas, tetapi kalau anak tunanetra dapat mempertahankannya pengalaman-pengalaman khusus tetapi kurang terintegrasi. Anak tunanetra juga cenderung menghadapi masalah-masalah konseptualisasi yang abstrak berdasarkan pandangan yang konkret dan fungsional. Menurut para ahli, terlebih khusus Piaget mengatakan perkembangan fungsi kognitif berlangsung mengikuti prinsip mencari organisme untuk menyesuaikan
diri dan demikian pula secara timbal balik organisme secara konstan menghadapi lingkungannya sebagai suatu struktur yang merupakan bagian dari dirinya. Adapun teknik-teknik menurut para ahli yaitu Piaget mengatakan bahwa ada dua teknik yaitu teknik asimilasi dan akomodasi. Teknik asimilasi yaitu apabila anak tunanetra itu memandang bahwa hal-hal baru yang dihadapinya dapat disesuaikan dengan kerangka berpikir yang telah dimilikinya. Kalau teknik akomodasi itu apabila anak tunanetra memandang bahwa ya, sekarang kita akan membahas mengenai tahap operasional formal, ditandai dengan kemampuan untuk mengoperasikan kaidah-kaidah formal yang tidak terikat lagi dengan objek-objek yang bersifat konkret, seperti kemampuan berpikir hipotesis deduktif. Yang kedua, mengembangkan suatu kemungkinan berdasar dua atau lebih kemungkinan, mengembangkan suatu proposisi atau dasar-dasar prosesi yang diketahui, serta kemampuan menarik generalisasi dan inferensi dari berbagai kategori objek yang bervariasi. Maka pada anak tunanetra juga dalam hal-hal tertentu kemungkinan dapat dilakukan dengan baik walaupun sifatnya sangat verbalistis. Yang berikut ini kita akan membahas mengenai masalah-masalah terhadap kognisi. Kognisi adalah persepsi manusia terhadap orang lain dan objek-objeknya. Setiap orang memiliki persepsi dunianya masing-masing karena citra tersebut adalah sesuatu yang ditentukan oleh sepertinya lingkungan fisik dan sosial, struktur fisiologis, keinginan dan tujuan, pengalaman pada masa lalu. Hambatan pada anak tunanetra dari keempat hal tersebut adalah kelainan pada struktur fisiologinya, yakni mereka harus menggantikan indera penglihatan dengan indera lainnya untuk memberikan persepsi, dan juga banyak di antara mereka yang tidak memiliki pengalaman visual sehingga pandangan mereka tentang dunia berbeda dengan pandangan orang normal. Pengenalan anak tunanetra pada dunia luar juga menjadi tidak utuh. Hal ini berakibat pada terhambatnya perkembangan kognitif anak tunanetra yang tidak saja berkaitannya dengan kecerdasan IQ saja, tetapi juga kemampuan lainnya. Masalah terhadap motorik. Perkembangan motorik anak tunanetra juga cenderung lambat akibat dari tidak terkoordinasinya sistem persarafan dan otot dengan fungsi psikis seperti kognitif, afektif, dan konatif, serta kesempatan dari lingkungan secara baik. Adapun fungsi anak tunanetra secara fisik mencapai kematangan sama dengan anak normal, tapi untuk fungsi psikisnya itu seperti memahami realitas lingkungan, mengetahui dan cara menghadapi bahaya, keterampilan gerak terbatas, serta tidak adanya keberanian dalam melakukan sesuatu. Adanya sebuah permasalahan tersendiri bagi perkembangan motoriknya. Hambatan-hambatan itu adalah sumber dari ketidakmampuan indera penglihatan bagi anak tunanetra. Yang ketiga adalah masalah terhadap emosi. Perkembangan emosi dalam psikologi pada anak tunanetra juga mengalami hambatan yang diakibatkan
dari keterbatasan anak tunanetra. Keterbatasan anak tunanetra dalam memahami proses belajar pada saat memasuki masa kanak-kanak. Anak tunanetra juga mungkin akan belajar mencoba-coba menyatakan emosinya dan juga lain sebagainya. Tetapi hal itu juga kita dianggap kurang efektif sebab anak tunanetra itu tidak dapat mengamati reaksi lingkungan terhadapnya. Akibat pola emosi adalah berbeda atau tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh dirinya sendiri maupun lingkungannya, sehingga ia kesulitan memahami cara mengendalikan diri dengan baik. Cara dilihat dari emosi bagi anak tunanetra, saya sendiri mengalami hal itu di mana saya sekarang hidup bersama dengan anak-anak penyandang disabilitas tunanetra, sehingga saya tahu bagaimana cara mereka emosi, bagaimana cara tingkah laku mereka. Itu dalam hal ini saya sudah mengenal baik dengan anak-anak tunanetra, meskipun belum sampai 1 tahun saya tinggal dengan anak tunanetra, tapi sedikit demi sedikit saya sudah mengenal bagaimana reaksi anak tunanetra. Ya. Terhambatnya emosi anak tunanetra juga bisa disebabkan dari deprivasi emosi, yang keadaan di mana anak tunanetra juga kurang menghayati pengalaman emosi yang menyenangkan seperti kasih sayang, senang, gembira, perhatian dan sebagainya. Dilihat dari sikap dan tindakan dari anak tunanetra itu emosi, seringkali emosinya itu tidak bisa terkendali sehingga bisa menghancurkan lingkungannya, bisa menghancurkan temannya, bisa menghancurkan siapa saja yang ada di sekitar mereka. Dilihat dari contoh, kemarin ada kejadian di rumahnya saya punya anak, dia mengalami hambatan penyandang disabilitas tunanetra yang sangat normal sehingga tidak bisa melihat apa-apa, tapi dia bisa dengan saking emosinya yang tidak bisa terkendali, dia gigit saya punya anak yang bisa melihat sampai luka besar sehingga harus operasi dengan mengeluarkan biaya yang sangat mahal. Di situ kita tahu bahwa emosi anak tunanetra itu tidak bisa terkendali sehingga bisa mencelakakan orang-orang yang di sekitarnya. Yang keempat, kita akan membahas mengenai masalah terhadap sosial. Bagi anak tunanetra juga penguasaan kemampuan tingkah laku adalah tidak mudah. Ya, memang sangat tidak mudah bagi anak tunanetra untuk menghadapi tingkah lakunya. Anak akan menghadapi banyak masalah terhadap sosialnya. Masalah-masalah tersebut disebabkan oleh kurangnya motivasi anak, ketakutan menghadapi lingkungan sosial, rendah diri, malu. Tak hanya sampai di sana, tapi juga keterbatasan menghadapi lingkungan, keterbatasan anak untuk belajar sosial melalui proses identifikasi dan imitasi, serta perilaku masyarakat seperti penolakan, penghinaan dan sikap acuh tak acuh. Oleh karena itu, masalah sosial anak tunanetra juga secara jelas adalah disebabkan dari bagaimana perilaku dan penerimaan lingkungan untuk dirinya. Kalau dilihat dari lingkungan itu, saya belum pernah mendengar bahwa ada orang tua yang tidak menerima, ada lingkungan sekitar tidak menerima kehadiran anak tersebut. Dilihat dari cerita dan pengalaman anak saya yang 3 orang yang mengalami hambatan penyandang disabilitas tunanetra itu, di mana orang tuanya menerima, keluarganya menerima, dan juga lingkungan sekitarnya menerima, sehingga membuat anak tersebut sangat bahagia,
gembira, dan ya rasa lepas bebas dalam melakukan segala sesuatu karena adanya dorongan dari pihak lain. Yang kelima itu adalah masalah terhadap orientasi dan mobilitas. Berkaitan dengan masalah sosial, kemungkinan yang menyebabkan terhambatnya perkembangan sosial, maka anak tunanetra adalah masalah terhadap mobilitasnya. Kemampuan mobilitas sangat tergantung pada kemampuan orientasinya. Para ahli juga dalam bidang orientasi dan mobilitas mengemukakan bahwa ada dua cara yang dapat dilakukan oleh anak tunanetra untuk memproses informasi, yakni dengan metode urutan yang menggambarkan titik-titik yang beraturan atau metode peta yang memberikan gambaran antropologis antara berbagai titik dalam lingkungannya. Menurut Dodis et al. Dalam Halan dan Kaufman mengatakan bahwa supaya anak tunanetra itu dapat bergerak leluasa dalam bersosialisasi, maka ia harus mendapatkan latihan orientasi mobilitas seperti kebugaran fisik, koordinator motor, postur keluasan gerak, dan latihan mengembangkan fungsi indera lainnya. Yang berikut kita akan membahas mengenai dampak ketunanetraan terhadap perkembangan kognitif. Memperbanyak aktivitas atau dengan mempergunakan strategi perilaku tertentu, misalnya memberikan referan atau alternatif pengajaran perilaku yang lebih positif dan sebagainya. Yang pertama kita akan membahas mengenai dampak ketunanetraan terhadap perkembangan bahasa. Hambatan penglihatan berdampak pada dapat diperoleh melalui konsep dan makna. Menurut ahli Elstener mengatakan bahwa bayi dalam hambatan penglihatan cenderung menggunakan bahasa dalam cara yang berbeda bagi banyak awas. Bayi awas akan menggunakan bahasa tidak hanya untuk tujuan komunikasi, tapi juga untuk memperoleh konsep, sedangkan bayi dengan hambatan penglihatan yang sudah dapat berbahasa menggunakan bahasa semata-mata untuk tujuan komunikasi dan bukan untuk memperoleh konsep. Hal ini juga sejalan dengan penemuan Mills tahun 1999 mengatakan bahwa anak tunanetra itu juga tetap berada pada fase ekolalila dalam periode yang lama dan cenderung akan menjadi verbalisme. Maka dengan demikian anak dengan hambatan penglihatannya maka akan lebih miskin kosakata daripada anak awas. Ya. Dilihat dari kejadian itu, kita tahu bahwa anak tunanetra itu kosakatanya sangat kurang dibandingkan anak awas. Yang kedua itu dampak ketunanetraan terhadap perkembangan kognitif. Menurut ahli Lowenfeld mengatakan bahwa ketunanetraannya mengakibatkan 3 keterbatasan yang serius pada perkembangan, seperti dalam sebaran dan jenis pengalaman anak, dalam kemampuan untuk bergerak di dalam lingkungannya, dalam interaksinya dengan lingkungannya. Dan juga ahli Jan Ed mengatakan bahwa permasalahan dalam perkembangan kognitif tersebut mungkin disebabkan oleh kurangnya kayanya informasi didasarkan pada fakta bahwa indera-indera lain tidak dapat memproses informasi seefisien indera penglihatan. Misalnya bila anak-anak tunanetra yang awas menyusun kolase teka-teki potong-potongan gambar dengan cepat dan benar dengan berkoordinasi dengan mata.
otak dapat memproses warna dan bentuk yang sama. Tidak ada alat indera lain yang mampu memberikan begitu banyak informasi secara demikian cepatnya. Akan tetapi dilihat dari pengalaman, tidak ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa keterbatasan akibat hilangnya penglihatan ini juga membatasi potensi. Saat terjadinya ketunanetraan juga akan berdampak terhadap peroleh pengetahuan dan konsep-konsep ketunanetraannya yang terjadi sebelum kelahiran atau sesudah kelahiran. Berikut kita akan membahas sedikit mengenai dampak ketunanetraan terhadap perkembangan keterampilan sosial anak. Perilaku orang tua terhadap anak yang tunanetra juga sangat ditentukan oleh sikap terhadap ketunanetraan itu, dan emosi merupakan satu komponen dari sikap di samping dua komponen lainnya, yaitu kognisi dan cenderung tindakannya. Ketunanetraan juga ketunanetraan yang terjadi pada seorang anak selalu menimbulkan masalah sosial pada orang tuanya. Seringkali orang tuanya itu merasa kecewa, sedih, mungkin juga malu, dan berbagai bentuk emosi lainnya ketika melihat anaknya begini, melahirkan anak yang mengalami hambatan seperti itu. Mungkin dalam diri mereka itu mungkin muncul hal-hal seperti itu. Mereka juga mungkin merasa bersalah atau saling menyalahkan, dan juga mungkin akan diliputi oleh rasa marah yang meledak dalam berbagai cara. Dalam kasus yang ekstrim bahkan dapat mengakibatkan perceraian. Ya, banyak sekali hal-hal kejadian seperti itu yang kita temukan, bahwa suami istri akan cerai ketika melahirkan anak yang mengalami hambatan penyandang disabilitas. Mengalami bahwa persoalan seperti ini terjadi pada banyak keluarga yang punya anak penyandang disabilitas. Pada umumnya orang tua akan merasa duka akibat kehilangan anak yang normal. Ya, itu dalam 3 tahap. Adapun tahap-tahap yang terjadi seperti tahap penolakan, tahap penyesalan, dan juga akhirnya tahap penerimaan. Mungkin awal-awal mereka mengalami 2 penolakan yang memang sangat sulit bagi mereka, tetapi dalam perjalanan waktu dengan kepercayaan yang luar biasa, akhirnya mereka menerima kehadiran anak. Meskipun untuk orang tua tertentu penerimaan itu mungkin akan tercapai setelah bertahun-tahun. Proses duka cita ini merupakan proses yang umum terjadi pada orang tua anak penyandang semua jenis kecacatan. Dilihat dari pengalaman ketika saya di kampung itu, di suatu keluarga itu mempunyai pengalaman seperti ini, bahwa ketika mereka melahirkan anak cewek, ternyata anak itu mengalami hambatan penyandang disabilitas tunanetra. Itulah yang membuat suami istri itu cerai karena malu karena memiliki anak yang seperti ini, sehingga membuat orang tuanya cerai, dan anak itu dititipkan di panti asuhan karena dari pihak orang tua keluarga itu tidak menerima kehadiran anak tersebut, sehingga anak ini dibawa ke sebuah panti asuhan. Proses duka cita ini merupakan proses yang umum terjadi pada orang tua anak penyandang semua jenis kecacatan. Sikap orang tua tersebut akan berpengaruh terhadap hubungan di antara mereka, ayah dan ibu. Ada hubungan mereka dengan anak itu, dan hubungan tersebut pada gilirannya akan mempengaruhi perkembangan emosi dan sosial anak.
Faktor-faktor lain juga seperti tingkat pemahaman orang tua mengenai ketunanetraan serta sikap masyarakat pada umumnya terhadap ketunanetraannya. Dalam tahap ini mengenai kesulitan yang mungkin dihadapi orang tua dalam berkomunikasi dengan bayinya yang tunanetra, menemukan bahwa kita perlu mempertimbangkan perseptif orang-orang awas dalam lingkungan bayi tunanetra. Mereka mengharapkan bayi tersebut menampilkan reaksi dan pola berperilaku sebagaimana yang dilihat dari anak-anak yang lain. Oleh karena itu mereka sangat menafsirkan bahwa baza bayi tunanetra yang tanpa ekspresi itu bila hal itu ditafsirkan sebagai mencerminkan penolakan atau tak berminat terhadap orang-orang di sekitarnya. Kita biasanya mengharapkan bayi menatapkan pandangan kepada kita sebagai tanda-tanda adanya komunikasi sesuatu yang tidak dilakukan oleh seorang bayi tunanetra. Menurut Stone mengatakan bahwa faktor-faktor berikut yang dapat mengganggu perkembangan alami ikatan batin antara orang tua dengan bayi yang tunanetra. Itu yang pertama itu tidak adanya kontak mata antara orang tua dan bayi. Yang kedua itu sangat berkurangnya kontak fisik antara orang tua dan anak pada saat awal kehidupan anak, karena anak harus dirawat di rumah sakit, dan juga orang tua juga merasa bersalah karena sejauh mana mereka merasa bertanggung jawab atas kecacatan anak tersebut. Terus adanya perasaan trauma karena orang tua harus menghadapi reaksi persangkaan atau omongan dari orang-orang di sekitarnya. Terus permasalahan tertekan dan cemas karena orang tua tidak tahu bagaimana cara memperlakukan atau mengasuh anak itu. Bila tidak memperoleh intervensi yang tepat, Stoen juga menemukan bahwa semua hambatan tersebut dapat mempersulit orang tua untuk mengembangkan ikatan batin yang erat dengan anak. Pada giliran hal tersebut dapat mengakibatkan tidak terpenuhnya kebutuhan bayi tertentu itu untuk mencapai perkembangan afektif tahap awal, yaitu terbinanya human. Jika anak tidak memiliki pengalaman interaksi yang erat dengan orang lain, perasaan keamanan pribadinya dalam hubungan dengan orang lain juga akhirnya dengan dunia akan berkurang. Hubungan erat yang penuh kasih sayang dengan orang tua dan saudara-saudara merupakan setting sosial emosional mendasar bagi perkembangan perilaku afektif dan yang positif pada anak. Masalah lain dapat timbul pada saat anak tunanetra juga menginjak usia persekolahan dan mulai berinteraksi dengan teman-teman sebayanya, karena agar efektif tertentu dalam interaksi sosial, anak perlu memiliki keterampilan tertentu, termasuk kemampuan untuk membaca dan menafsirkan sinyal sosial dari orang lain. Dilihat dari interaksi sosial itu, anak-anak yang kami layani itu memiliki interaksi sosial yang baik dengan lingkungan sekitar, dengan teman-teman di sekolah, dan juga kami mencari sebuah pekerjaan atau keterampilan untuk mereka untuk melakukan sehingga mereka merasa bahwa mereka itu diperhatikan, mereka itu memperdayai dengan melakukan sesuatu yang berguna. Mungkin juga dilihat dari pengalaman, kita sering mendengar bahwa ada penolakan dari orang tua, penolakan dari keluarga, lingkungan itu yang membuat anak-anak tidak merasa bebas untuk melakukan sesuatu. Dan juga satu faktor penting lainnya ada densitas sosial, yaitu jumlah anak di tempat tertentu. Semakin banyak anak di tempat itu, semakin banyak kesempatan yang tersedia
untuk berinteraksi sosial. Akan tetapi menurut dilihat dari kehidupan setiap hari, mereka sangat bahagia, sangat senang ketika di dalam keluarga atau lingkungan sekitar itu menerima mereka dengan kekurangannya. Oleh karena itu, untuk dapat diterima oleh kelompok sosial, anak tunanetra juga membutuhkan bantuan khusus untuk mengatasi kesulitan dalam memperoleh keterampilan sosial seperti keterampilan untuk menunjukkan ekspresi wajah yang tepat, menggelengkan kepala, melambaikan tangan, atau bentuk bahasa tubuh lainnya. 3 ekspresi bahasa nonverbal lainnya yang diidentifikasikan oleh Jen yaitu jarak berkomunikasi, sentuhan fisik, serta cara berpakaian dan berpenampilan, dan juga memerlukan cara yang berbeda bagi anak tunanetra untuk mengajarinya. Bila kita menghendaki agar anak tunanetra diterima dengan baik dalam pergaulan sosial di masyarakat luas, kita mengajar mereka menggunakan bahasa nonverbal. Bahasa nonverbal merupakan suatu keharusan di dalam masyarakat tertentu. Dengan seperti itu, anak tunanetra merasa bahagia ketika melakukan segala sesuatu yang juga bagi mereka itu sangat bermanfaat. Dan juga kita harus mengajar mereka keterampilan sosial, termasuk dalamnya menggunakan bahasa nonverbal. Kepada anak tunanetra juga dapat merupakan tugas yang sangat menantang karena keterampilan tersebut secara tradisi dipelajari melalui modeling dan umpan balik dalam menggunakan penglihatannya. Oke, baik Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan saya. Saya Yohana Mengazi, mohon maaf ketika dalam menyampaikan materi ada salah kata, ada ketidakpahaman, atau ada penyusunan kalimat yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Mungkin ada koreksi atau ada masukan dari Ibu, saya persilakan. Semoga dengan masukan atau kritik dari Ibu membantu saya untuk lebih semangat, lebih kreatif dalam mendidik dan mengajar anak-anak disabilitas seperti yang sekarang ini saya jalankan. Sekian dan terima kasih.